Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam tarbiyat menjelang bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua, tetap ada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam tarbiyat yang pertama dan kedua yang lalu, kita membahas tentang keimanan manusia yang mengalami perubahan, tidak tetap, naik dan turun. Dan satu-satunya cara untuk menghalau itu adalah memperbarui keimanan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tarbiyat kali ini kita akan membahas cara menghadapi banyaknya wabah dan penyakit yang mematikan di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seluruh bumi akan mengalami segala macam kegemparan, akan mengalami pergolakan batiniah dan lahiriah, kecemasan di sana sini. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Quran surat Az-Zumar ayat 55. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datangnya azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Saudaraku, dua ayat ini menjadi dasar pembicaraan kita pada kesempatan tarbiyat kali ini. Nampaknya puasa Ramadan kali ini terasa sangat berat, dikarenakan kita masih tengah menghadapi wabah corona COVID-19. Kita tahu bersama bahwa wabah COVID-19 ini masih menjadi perhatian dunia saat ini, saudaraku. Sebab begitu cepat menular dan menimbulkan kematian-kematian yang tidak sedikit jumlahnya. Dunia menjadi gempar dan keadaannya benar-benar mengkhawatirkan, saudaraku. Di sana sini masyarakat dunia dirundung ketakutan, kecemasan, kegelisahan, merasa tertekan, bingung bagaimana menyelamatkan diri, kemana mendapatkan perlindungan agar tidak tertular wabah yang mematikan itu. Mereka mencari keselamatan agar tidak mengalami kematian. Mungkin saat ini, saudaraku, adalah waktu yang tepat untuk kita merenung, mengevaluasi diri. Pada saat-saat sekarang ini, pada saat saya secara sepintas mengunjungi seseorang dengan alat pengaman dan sebagainya agar tidak terkena virus, ya tentunya, saya melihat banyak orang-orang pada masa-masa ini ingat Tuhan karena sedang mendapatkan ujian bagi mereka. Saudara-saudaraku, banyaknya wabah dan penyakit mematikan yang muncul silih berganti di dunia ini, termasuk apa yang kita hadapi ini, mungkin sebagai bentuk peringatan Tuhan kepada manusia agar ingat kepada Sang Penciptanya. Coba kita lihat, kita perhatikan sebelum munculnya wabah ini, bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan dunia, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi sebelumnya. Berkaitan dengan masalah ini, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan di dalam banyak hadis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu tanda kiamat adalah apabila manusia mengalami kematian kelompok demi kelompok, seperti kawanan domba yang mati akibat wabah. Coba kita perhatikan, nubuatan Rasulullah ini berkenaan dengan wabah yang kita bahas pada kali ini. Akan terjadi kematian kelompok demi kelompok, artinya massal, seperti kawanan domba, saking banyaknya, diakibatkan wabah. Ini mengarah pada wabah kita
di zaman kita ini, atau juga wabah-wabah sebelumnya. Kemudian saudaraku, Rasulullah juga menubuatkan bahwa hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang dekatnya hari kiamat. Wafatku, penaklukan Baitul Maqdis, dan sebagainya. Lalu kematian akan menimpa kalian akibat penyakit seperti wabah kuas, virus yang menyerang binatang ternak. Wabah kuas itu kemudian menjalar kepada manusia, dan banyak di antara para sahabat Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Umar pada saat itu tahun 18 Hijriah di sebuah negeri Syam, banyak yang menjadi korban. Dan di antara para sahabat itu ada yang bernama Mu'az ibnu Jabal, Abu Ubaidah. Beliau pun menjadi korban. Saudaraku, kemudian Rasulullah juga bersabda di akhir zaman nanti akan banyak wabah dan penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar karena memelihara wudunya. Di dalam hadis dikatakan seperti itu. Nah, yang unik saudaraku, coba kita perhatikan hadis ini. Akan terjadi wabah yang melanda dan penyakit yang melanda pada manusia di dunia. Yang dapat selamat adalah orang yang memelihara wudunya. Ternyata wudu itu adalah isyarat orang yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, bersujud kepadanya, kembali padanya. Dengan berwudu orang mendapatkan kesucian, terutama di dalam sholat-sholatnya. Oleh karena itu, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, kita berdoa memohon perlindungannya, adalah sarana yang paling ampuh menyelamatkan diri kita dari wabah-wabah seperti yang kita alami. Dan Rasulullah bersabda, pada zaman itu pun akan ada angin merah yang mematikan atau rihul ahmar. Ini isyarat kepada virus atau juga radiasi nuklir atau juga penyakit-penyakit yang mematikan yang lain. Kemudian Rasulullah di dalam hadis juga menyebut wabah atau penyakit itu dengan dabatul aw, suatu virus atau wabah yang berasal dari tanah atau dari bawah. Saudara-saudaraku, lalu apakah ada yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW yang lebih mengerikan lagi? Ada. Selain tadi ada tanda yang mengerikan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sebelum kiamat akan terjadi kematian-kematian yang mengerikan, dan setelah itu akan terjadi tahun demi tahun penuh dengan gempa bumi. Coba bayangkan, kita perhatikan hadis ini, sangat mengerikan. Kemudian Rasulullah bersabda, di antara tanda dekatnya kiamat, jika kalian melihat manusia mati mendadak. Ya Allah, kita berlindung dari semua ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu kaum sudah terang-terangan melakukan perzinahan, maka berbagai macam wabah dan penyakit yang tidak dikenal sebelumnya di kalangan mereka. Sangat mengerikan saudaraku. Ini mungkin AIDS, HIV, atau juga wabah-wabah seperti pes, sampar dan sebagainya terjadi akibat dosa manusia. Di tanah Jawa pun banyak sekali nubuatan atau wasiat sesepuh tanah Jawa berkenaan dengan ini. Di antaranya akeh bencono tanti nyono-nyono, banyak terjadi bencana yang tidak disangka-sangka. Bakal menangi zaman pagebluk lan paceklik, akan menangi zaman banyak wabah, kematian yang mendadak dan kelaparan yang panjang. Akeh manungso lampus ora loro, banyak manusia yang mati tidak sakit. Mongso saiki urip ngesuk mati, sekarang hidup besok mati. Ini akan terjadi. Bahkan ada bahwa seperti corona ya, atau korban corona yang menyentuh istilahnya pun tertular. Ada wasiat sesepuh tanah Jawa yang lainnya bahwa nanti akan ada orang mati tidak sakit ya, akan tetapi orang yang dekat kepadanya
pun mati, orang yang menguburkannya pun mati. Nah, itu ada seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kondisi mencekam seperti sekarang ini, manusia ada dalam kelalaian dan sibuk dalam duniawi, lupa akan Allah Ta'ala. Sedangkan dalam sikon seperti ini, sungguh sangat terasa sekali bahwa selama ini memang kita jauh dari Allah Ta'ala, kita lalai. Kita mungkin bermalas-malasan sholat, ada juga yang meninggalkan Jumatan, ada yang meninggalkan Allah Ta'ala. Huzur bersabda bahwa siapa yang meninggalkan sholat berarti dia memutuskan dengan penciptanya. Dia sedang meretakkan pelindungnya. Huzur bersabda, siapa yang sholat, dia sedang membuat benteng untuk dirinya dari serangan-serangan bahaya. Setiap detik manusia ada dalam ancaman bahaya. Untuk itu jangan tinggalkan sholat. Sholat itu seseorang memiliki perisai atau tabir dari segala mara bahaya, insya Allah. Lalu bagaimana pendapat Huzur tentang ini? Kita ingat Huzur pernah bersabda seperti ini. Huzur kita yang sekarang, dengan kondisi apa yang sedang terjadi sebelum ini, dunia begitu cepatnya menjauh dari Tuhan hingga mengingkari wujud Tuhan. Dunia tengah melupakan Allah Ta'ala. Para pengikut setiap agama tengah menjauh dari agama mereka. Saudaraku, lebih-lebih Huzur mengatakan, statistik setiap tahunnya menunjukkan bahwa setiap tahun sejumlah besar orang mengatakan pengingkaran terhadap keberadaan Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai keadaan umat Islam sendiri pun kita ketahui, kata Huzur, hanya sekedar namanya saja Muslim, tapi mereka banyak tenggelam dalam keduniawian. Kita kalau perhatikan, memang hidup di era di mana materi dunia benar-benar mendapat tempat utama dalam hidup manusia daripada Tuhan. Dunia memang terlihat maju dan canggih, tetapi dunia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Huzur memberikan motivasi pada kita. Dalam keadaan seperti ini, kita beruntung. Kita bersyukur telah menyatakan diri beriman kepada Imam Zaman, Imam Mahdi alaihissalam, suatu karunia yang dapat menyelamatkan diri dari air bah keduniawian. Saat ini yang sedang merebak, diantaranya pun wabah-wabah mara bahaya seperti ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang harus kita lakukan? Cara apa untuk menghadapi semua ini? Menghadapi banyaknya wabah dan penyakit di zaman akhir ini? Satu-satunya cara adalah kita kembali pada Allah Ta'ala. Ingat pencipta kita. Ini teguran, peringatan, bahkan murka Allah Ta'ala. Kita rujuk kepadanya, bertobat kepadanya, mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, perbaiki keadaan kita, perbarui keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang yang beriman, perbarui keimananmu. Hanya Allah tempat berlindung dari segala bencana, dari segala mara bahaya yang bisa mengancam diri kita. Hanya Allah tempat berserah diri dari semua ini. Kita berdoa, kita menangis kepadanya di dalam tahajud kita, di tengah keheningan malam kita menangis padanya. Insya Allah Ta'ala akan diselamatkan dari semua hal-hal yang menakutkan ini. Tidak ada yang menakutkan kecuali azab Allah Subhanahu wa ta'ala, laknat Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Muhammad alaihissalam berpesan, bangunlah di tengah malam, berdoalah, semoga Tuhan menunjukkan jalannya, semoga Tuhan menunjukkan solusi-solusi. Di antaranya ini, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Akan kita sambung pada kesempatan berikutnya.
Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dan memberikan hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.